Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kelas 7 dan kelas 8 yang saya hormati, wabil khusus Bapak Mulyana dengan Ibu Puji sebagai calon guru negara angkatan ke-7. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kesembuhan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bermuajarah berkumpul dalam agenda yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru negara. Yang intinya bahwa pada hari ini sengaja kami kumpulkan oleh kelas 7 dan kelas 8 untuk melakukan sharing atau apa-apa yang sudah dipelajari dalam tutorial maka kita nanti akan tularkan yang mana nanti bisa diimplementasikan kepada anak-anak kita di dalam rangka untuk mewujudkan yaitu kurikulum berbeda dan belajar profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan ada acara diseminasi ini mudah-mudahan anak-anak kita memahami dan terus mengembangkan karakter profil Pancasila, karena tujuan dari pembelajaran kurikulum merdeka salah satu yang paling difokuskan adalah pembentukan karakter. Kayaknya itu saja yang perlu kita sharing dan kita tularkan. Untuk itu pada hari ini tanggal 20 Januari 2023 acara diseminasi budaya positif saya buka. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah bersedia membuka acara kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan langsung ke materi pertama. Waktu kita yang sangat terbatas, materi pertama akan disampaikan oleh Pak Mulyana. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wali kelas di Bapak Saudara, yang saya hormati rekan seperjuangan Ibu Tinggi, pertama-tama akan kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman usapan budaya positif. Mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya dan bermaksud dari kami adalah kita bermaksud untuk memberi atau mengajari bagaimana menjadi guru yang baik.
juga di sini posisinya masih belajar sama-sama. Karena di sini masih banyak guru-guru yang lebih senior dari saya yang tentunya lebih berpengalaman. Hanya saja ada pepatah mengatakan guru walaupun sudah belajar jangan sampai berhenti untuk belajar. Itu yang saya pegang. Langsung saja berbunyi kata pertama yaitu tadi sudah dibuka dengan basmalah. Yang kedua cara ice breaking, itu agar kita tidak tertekan atau bagaimana. Langsung saja silakan Bapak Ibu untuk berdiri sedikit. Nanti silakan ikuti gerakan yang ada di layar. Iya, kemudian itu maksudnya di sini tuh, maksudnya di sini. Kita akan ice breaking dengan poin. Silakan ikuti gerakannya. Mana diikuti? Terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah briefing. Untuk selanjutnya kita langsung dari yang pertama, ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan yang pertama. Silakan nanti dijawab dengan setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Sama nanti dijawab setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan Ibu dikembangkan. Nanti akan dipilih jawaban yang bagus untuk dipresentasikan. Karena kita ketahui selama ini kita dalam mendisiplinkan anak tidak jauh dengan hukuman, baik itu ketika anak terlambat maupun tidak mengerjakan PR. Kita sebagai guru selama ini tidak jauh dari hukuman. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Silakan nanti juga diisi setuju, tidak setuju dan berikan alasannya. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan Bapak Ibu kecap diisi. Nanti yang sudah dikumpulkan ke depan. Yang sudah silakan ditempel di kertas depan jawabannya. Sudah, silakan satu lagi Bapak Ibu. Yang sudah silakan taruh di depan jawabannya. Sekali lagi, kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena kita sebagai guru terkait dengan anak yang melanggar di sekolah maupun pelanggaran ketika berangkat sekolah maupun tidak mengerjakan tugas, kita tidak lekat dengan hukuman. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan diisi dengan setuju atau tidak setuju, berikan alasannya. Kami akan aja untuk memberikan tanggapannya. Yang pertama, Pak Juhri, maka silakan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawab dari 3 pertanyaan, yang juga mungkin pendapat saya pribadi ya. Barangkali nanti juga dengan yang lain, kalau sudah tujuh datang, kemudian berbeda, tidak harga mungkin akan berbeda ya. Pendapat saya nomor 1 bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak ya, saya sangat setuju ya, karena bagaimanapun ada terus bikin ada hukuman yang penting hukumannya sifatnya artinya mendidik ya, mendidik dalam arti mendidik ini supaya anak tersebut bisa merubah dari sikap yang buruk menjadi yang baik ya. Kemudian yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mengisikan ya. Saya juga sangat setuju ya, karena di sini masih lihat beberapa guru sudah apa yang dari pemerintah siswaan atau pengurus sekolah anak yang suka terlambat dengan hukuman membersihkan halaman supaya mereka juga sadar bahwa kebersihan juga merupakan bagian daripada iman, dan mereka juga supaya sadar bahwa kebersihan itu sangat penting yang sekarang sedang dikatakan bahwa bukan sampah plastik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, jelas ya, benar sekali, karena itu penghargaan juga untuk memberikan motivasi ya, motivasi semangat untuk lebih lagi dalam hal belajar. Ya, itu saja dengan kamu bagi jawaban saya ini. Kurang dari sempurna, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dori sudah memberikan pendapat. Langsung saja diantar ke jawaban berikutnya, yaitu dari Bunda, silakan. Komentar. Kalau pendapat tidak ada yang salah ya Pak Ibu, bebas pilih pendapat gimana. Saya akan memberikan pendapat dari pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Asalkan sesuai dengan, jadi intinya tidak berlebihan sih hukumannya. Karena apa? Karena tidak, karena anak zaman sekarang kalau cuma dikasih ya kamu hukumannya isi sekolah 10 kali, misalnya kalau enggak pisahnya 3 kali aja karena mau melakukan. Jadi kita kasihnya 10-15 kali itu misalnya kalau hukuman fisik. Yang pasti bukan fisik, tangan yang misalnya 4 itu tidak boleh pasti. Terus berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti baca atau bersihin halaman, itu mah benar-benar setuju banget. Soalnya ibaratkan ada istilah apa tuh, peribahasa tinggal 30 kali apa sih istilahnya bahasa Indonesia, sekali mendayung 30 kali. Jadi selain hukuman juga anak juga ada hal positif lainnya, minimal ya kan bisa bersih, dapat ilmu juga, apalagi kalau baca buku bisa menerapkan literasi, itulah kurang lebih seperti itu. Dan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini benar banget, setuju banget. Karena selain kita dapat hukuman, harus ada penghargaan juga untuk anak yang bagus seperti itu, agar anak-anak yang lainnya termotivasi
kedua lagi Ini diputar gini, Pak. Abdullah, mana Abdullah? Silakan. Habis ini satu lagi perempuan. Nomor satu hubungan adalah pendisiplinan. Saya tidak setuju jika hubungan itu tidak mendidik. Ya. Kita boleh ngasih hubungan, tapi hubungannya yang mendidik. Yang kedua, kemudian hubungan dalam hal positif seperti nah, sangat setuju. Apalagi kalau kita guru agama, mungkin anak suruh menghafal atau suruh membaca surat atau wajib. Kalau positif, sangat setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Paling tidak anak merasa dihargai dan juga untuk memotivasi anak-anak yang lainnya, sehingga akan tumbuh kreativitas, rasa ingin seperti yang diberi penghargaan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dua yang sudah memberikan pendapatnya. Yang terakhir satu lagi mungkin dari Bu BK ya. Maka Bu Imas. Menurut saya tidak mendidik, Pak. Untuk yang kedua, kenapa pemberian hukuman dengan hal positif itu seperti membaca atau membersihkan malam sekolah dapat mendisiplinkan anak? Ya, saya setuju karena ketika anak diberikan hukuman yang positif itu nanti itu sebagai pembelajaran untuk anak tersebut. Dan yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Itu saya sangat setuju karena ketika kita memberikan sebuah penghargaan, anak itu merasa dihargai dan merasa, oh iya ya, ketika kita mendapatkan reward, ada, oh iya saya ternyata bagus ya, merasa ininya sangat dihargai gitu loh Pak. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh buat semua guru yang telah memberikan pendapatnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami tidak akan memberikan penilaian bahwa pendapat itu salah atau benar, karena sesungguhnya pendapat itu adalah apa yang keluar dari diri kita sendiri dan kita sendiri yang bertanggung jawab. Kami di sini tidak akan menyalahkan pendapatnya atau itu. Untuk selanjutnya sedikit, saya akan mengenalkan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Alhamdulillah di sekolah ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang positif, mulai dari membawa alat makan dan minum sendiri, kemudian berbaris sebelum masuk pelajaran, dan membaca ayat-ayat pendek sebelum dimulai pelajaran. Itu alhamdulillah di sekolah ini sudah
adanya budaya positif. Nah, sekarang kita akan mencoba simulasi tentang disiplin positif, tentang positif kontrol. Yang pertama nanti ada 2 orang guru, yang pertama guru A dan guru B. Tugas guru A adalah mengepalkan salah satu tangan. Nanti ini diisi dulu dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Boleh misalnya emas 10 gram, boleh mobil Toyota, boleh apa saja yang paling berharga dalam hidup kita. Silakan ditulis. Sekarang boleh sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Boleh uang 1 miliar, boleh, atau segala macam boleh. Satu aja untuk kita pasangan. Pasangan Bu Adik sama Bu Silvia, yang isi satu aja. Ya, silakan bebas diisi dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, nanti tugas temannya yang sampingnya orang yang bagian B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tadi. Jadi nanti tulis yang paling berharga, kemudian dikepalkan. Nah, yang teman sebelahnya itu berusaha bagaimana caranya membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, meneliti supaya tangan itu supaya sesuatu yang akhir-akhir diberikan. Apa maksudnya gitu? Jadi sekarang tulis dulu sesuatu yang paling berharga. Misalkan boleh emas 10 gram boleh, atau mobil Pajero boleh. Nanti di kepala. Ya, boleh. Dengan barang ini. Ini kayaknya yang materi. Boleh. Ini bukan gambar. Atau suami boleh. Boleh, suami boleh. Yang satu bagian B, tugasnya yaitu membujuk, menghardik, mengintimidasi agar yang dipegang itu dikasihkan gimana caranya. Iya, yang sudah. Yang si B berusaha mengambilnya. Iya, yang si B jangan tulis. Jadi berpasangan ini. Suami rekannya boleh, suami rekan boleh. Yang itu berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi supaya yang dipegang itu dikasihkan. Kira-kira boleh tidak gitu? Satunya yang lulus, satunya yang satunya yang lulus, satunya yang menggoda atau laut itu. Udah boleh benda aja ya, benda aja, bukan keluarga. Udah benda aja. Benda aja, benda. Kita kesempatan benda aja itu. Benda aja. Benda aja, benda. Itu barangkan benda. Benda yang bisa hidup.
Benda yang paling berharga menurut kita. Misalkan kita punya itu kalau sudah ditebak, nanti yang guru sebelahnya berusaha bagaimana caranya supaya benda itu pindah ke saya. Silakan diperhatikan, kira-kira bakal dikasihkan atau enggak? Pura-puranya milik beneran. Kalau sudah silakan yang bagian B coba supaya barang itu pindah. Berarti silakan coba berusaha. Bagaimana caranya kita bukan dirayu dan yang lain boleh. Barang ini dijaga sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas ya. Orang silakan dicoba Pak Pulang. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Maka alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya menutup kepalan tangan Anda? Dan yang terakhir, dalam kegiatan ini sebetulnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Berarti silakan, tadi sudah berusaha merayunya. Apakah susah? Baik, tadi sudah saya sampaikan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya sebuah tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita katakan. Dan ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan itu tidak akan dibuka. Tapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semuanya keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Nah, ini tentang miskonsepsi dari kontrol. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Dan selama ini kita menganggap bahwa guru yang dapat mengontrol murid, tetapi pada kenyataannya di lapangan murid sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kita ambil contoh ketika anak-anak bermain
mungkin di kelas ketika ketahuan guru, maka anak itu ketika diberi peringatan akan berhenti. Tetapi ketika gurunya tidak ada lagi, mereka bermain lagi. Karena dalam hal ini yang mengontrol itu bukan guru, tapi mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, yang bisa mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Nah, ini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal. Karena jika berasal dari motivasi eksternal, sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri, akan bertahan dalam jangka waktu lama. Ki Hajar Dewantara juga dalam pemikirannya bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa harus sesuai dengan kodrat zaman? Karena tidak bisa dipungkiri kita ini tidak terlepas dari gadget dan sejenisnya. Yang kedua, kenapa harus sesuai dengan kodrat alam? Karena pendidikan yang di daerah pegunungan berbeda dengan yang ada di daerah pesisir. Dalam hal ini adalah kearifan lokal yang berkisaran. Misalnya kita di daerah perkebunan yang notabene masyarakat sebagai petani, alangkah baiknya dalam hal kewirausahaan kita diajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana suatu saat nanti kita punya usaha yang bisa diekspor. Misalkan bawang goreng, itu yang belum terpikirkan. Itu yang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua, nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Ini di kasus Susan adalah siswa kelas 8A SMP Harapan Kita. Setiap hari ia dibekali ibunya dengan makanan dan minuman yang disiapkan ibunya dari rumah yang dimasukkan ke dalam tepak. Pada jam istirahat, Fauzan merebut makanan yang dibawa Susan, lalu dimakannya makanan tersebut sampai habis. Susan pun menangis dan mengadu pada wali kelasnya. Apa yang akan dilakukan Anda seandainya Anda menjadi wali kelas Susan? Silakan ada yang berpendapat. Jadi intinya Susan itu membawa tepak makanan dari rumah. Ketika istirahat, dia direbut tepaknya oleh Fauzan. Nah, ketika kita sebagai wali kelas, apa yang akan kita lakukan untuk menangani kasus tersebut? Yang mau berpendapat? Benar. Habis ini kita akan materi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali berbeda pendapat, hanya ini pendapat saya sebagai wali kelas. Pertama, ya pasti anak kita ambil dulu pembelajarannya. Ya bisa diambil ngobrol dulu, kalau enggak kita intinya kita ngobrol dan selesai juga dipanggil. Pasti kalau dia dikasih tahu bahwa merebut makanan itu perbuatan ya bagus, jelek. Jadi berani langsung dan tanggung jawab. Intinya bahwa pertama dia harus minta maaf, kedua dia harus ganti rugi apa yang ada di makanan susah itu. Seperti itu sih. Jadi intinya berani lakukan, berani tanggung jawab. Dia ambil ya berarti dia harus mengganti apa yang ada di tempat makan tersebut. Jadi dia jangan semena-mena ambil barang orang lain. Kita kan nggak tahu kondisi kita itu seperti apa. Mungkin uang jajannya memang sedikit
Intinya kalau terima kasih, kalau itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul dan baik, karena waktu terbatas, pendapatnya dibatasi satu aja. Kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa berterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ketika kasus tadi kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar, maka ada beberapa kemungkinan kenapa si Paudan merebut makanan yang dibawa Susan. Nah, kemudian wali kelasnya bertanya, di interogasi dulu. Nah, ketika jawaban si Paudan, Pak atau Bu, saya nggak dikasih uang atau dikasih makan kalau saya dari rumah. Nah, berarti si anak itu dia memang lagi butuh bertahan hidup. Karena memang ya dari rumahnya tidak dikasih uang. Kalau merujuk ke kebutuhan dasar manusia. Kenapa si Paudan kalau ditanya jawabannya, Pak atau Bu, saya tidak dikasih uang satu sama ibu saya, berarti kebutuhan si Paudan itu adalah bertahan hidup. Nah, ketika ditanya lagi, Paudan, kenapa kamu mengambil cekok yang dibawa Susan? Nah, ketika jawaban si Paudan, Pak atau Bu, saya ingin kelihatan hebat, berarti dia lagi butuh penguasaan. Nah, ketika jawaban si Paudan, Pak Bu, saya ingin diperhatikan sama teman-teman yang lainnya, biar saya kelihatan apalagi baper, berarti si anak itu lagi butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika jawaban si Paudan, Pak, saya ingin senang-senang aja lah, maksudnya ingin iseng-iseng aja. Nah, berarti si Paudan itu lagi butuh dengan kesenangan. Nah, ketika jawaban si Paudan itu ingin hura-hura di kelas atau apa bebas, nah, berarti si Paudan itu lagi butuh dengan kebebasan. Mungkin hal ini bisa diterapkan nanti kita di sebagai kelas ketika menginterogasi siswa kita yang bermasalah. Ditanyakan dulu penyebabnya apa, sehingga kita bisa menyimpulkan dan menentukan langkah selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh pada Bu Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan ke 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelumnya, yuk Bapak Ibu kita berdiri lagi menuju ke tengah lingkaran kita. Kita akan pergi ke Amerika. Bahwa kita akan pergi. Ya, Bapak Ibu angkat dulu dari kursi kita di sini dulu. Kita duduk di Oh, ini namanya report. Ini sudah ya. kita boleh membuat lingkaran. Maju. Bapak Ibu, kita akan pergi ke Amerika. Bapak Ibu, di Amerika itu katanya ada suku yang sangat terkenal. India. Oke, kalau suku India itu biasanya terkenal dengan pekerjaan apanya ya? Berkuda. Ini. Ya, apalagi ya? Yang biasanya pakai topi dan identitasnya topi. Kita akan bermain kobe. Kalau kobe itu identik dengan senjata apa, Bapak Ibu? Bunyi pistol apa ya?
Awas lo tembakannya asli loh. Tembakannya TNI. Biasanya permainan tersebut itu diberikan pada saat di awal pelajaran. Ini kelas 5, diganti lagi. Itu bisa untuk salah satu cara berkenalan dengan teman-temannya. Teman-teman sini akan ada namanya siapa? Silakan dikualifikasi saja, misalnya yang menjawab terakhir ya dulu, sehingga nanti kan bicaranya akan semakin kecil ya, Bapak Ibu ya. Kalau semakin kecil nanti menentukan pemenangnya, Bapak Ibu misalnya bisa sweet laba. Sweet laba itu, jadi kalau biasanya mungkin kita sweet itu jempol, ibu sama sweet ini. Mungkin kalau sweet laba itu sambil belajar perhitungan tuh Bapak Ibu. Jadi kalau sweet Bapak Ibu bisa pakai semua, misalnya kayak gini itu artinya 6, bisa artinya 2 ya, maka silakan aja. Jadi nanti sudah misalnya satunya 2, satunya 3 itu artinya perkaryaannya berapa, sambil melatih mereka untuk perkaryaannya bisa lebih lancar lagi. Atau pembagian atau apa, maka silakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apabila kita menghadapi anak yang mungkin memiliki masalah, sebagai seorang guru kita bisa mengambil 5 posisi kontrol yang ada di depan. Posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi seorang guru sebagai penghukum, contohnya apa sih? Misalnya kalau anak terlambat atau gimana? Ciri-cirinya biasanya menghardik, langsung menghukum berkata-kata agak keras seperti itu. Saya jadi ingat, soalnya sering saya praktekkan. Coba kamu lagi. Dengan itu saya akui, benar Bapak Ibu, saking berbeda ya Bapak Ibu ya, mungkin kita terpaksa mengambil posisi sebagai penghukum. Ada suaranya tinggi, matanya melotot, jadinya menonjol-nonjol seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita bisa mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kebenaran yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya sih seperti itu. Jujur terlambat. Saya ingin membuat dia merasa bersalah. Ibu ya, nggak kasihan sama ibu. Nggak ada cuma aku, dia kepala sekolah. Jadi nggak cuma aku yang tidak dimarahin, nggak cuma aku yang dimarahin ibu beda. Ibu disidang sama ibu beda sama bapak. Jadi apa yang saya tahu juga gitu loh. Jadi sehingga anak itu merasa bersalah. Mungkin kita akan ingat lagi misalnya, ya Allah, coba deh, mama papa di rumah tuh kerjanya kayak gini. Tangannya sampai berdarah, berdarah dalam sekolah. Sehingga si cucu ini memiliki rasa bersalah. Apakah dia akan berubah menjadi baik nanti dulu? Ya pasti dia akan merasa rendah diri dan dia juga akan merasa bersalah. Apakah saya sering melakukan, Pak? Sering banget. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Guru mengambil posisi sebagai teman. Biasanya seorang guru yang mengambil posisi teman ya seperti temannya, ada suaranya ceria, kemudian tersenyum, seperti itu Bapak Ibu. Biasanya itu judul terlambat. Cucu, lambat lagi. Kenapa sayang?
Keluarga dari ini bu, persiapan dulu. Mestinya anak itu persiapan dulu. Kita ngambil waktu sebagai ya udah besok jangan terlambat, ya udah besok jangan terlambat lagi ya. Iya ibu. Posisi kita sebagai kemudian kita lanjutkan. Kita akan ambil posisi sebagai pemantau. Biasanya posisi ini kita ambil kalau kita sudah punya kesepakatan bersama. Misalnya jujur lagi, terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Maka saya akan memiliki data-data jujur untuk saya bisa menghukum dia, maksudnya mengingatkan bahwa dia itu sudah bersalah. Jujur, kamu sudah 2 hari terlambat ya? Apa konsekuensinya di kelas kita bayar dulu 2.000 rupiah untuk 1 kali keterlambatan untuk kas kelas misalnya. Baik, kalau begitu silakan bayar sekarang. Posisi kita apa? Biasanya kita memiliki data-data. Kalau dia terlambat kenapa? Apakah sudah ada konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Kemudian kita laksanakan. Misalnya konsekuensinya salah satunya adalah kenapa nggak belajar bahasa Inggris? Nggak bisa bu, jadi saya bolos. Apa konsekuensinya? Misalkan dalam bahasa Inggris bahwa saya tidak akan mengulangi lagi ketika jam istirahat. Jam istirahat tidak boleh jajan. Silakan laksanakan konsekuensinya. Saya tunggu di sini. Kemudian yang kelima adalah kita mengambil posisi sebagai manajer. Posisi yang ceritanya adalah meminta murid untuk menjalankan perilakunya, menemukan nilai-nilai baik yang diyakininya sendiri sehingga dia itu berubah berdasarkan nilai-nilai yang dia adai. Ini tentu saja bisa lanjutan dari kesepakatan kelas. Jadi tidak karena hukumannya, tetapi karena nilai-nilai baiknya sudah diperoleh. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Biasanya kalau posisi kita sebagai pemantau, kita akan melaksanakan memanggil anak tersebut, kemudian anak tersebut menstabilkan identitasnya. Anak tersebut salah, dia salah. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Kita stabilkan identitasnya bahwa orang salah itu semua orang tidak pernah salah, yang salah itu nggak cuma aku, kok ibu apalagi sejak kecil salah terus sampai gede bahwa dia salah itu nggak sendirian. Kemudian setelah salah, kemudian dia akan kita bawa untuk memvalidasi kesalahannya. Kenapa? Semua orang punya alasan. Terus kita tanyakan keyakinannya sehingga si anak saya begini. Jadi posisi manajer kita itu tidak boleh terlalu bilang sayang. Nah, ini yang salah. Saya hampir setiap hari itu mengambil posisi sebagai teman dan keluarga, mengambil anak itu dengan panggilan terbaik yang menurut saya itu adalah baik, tapi mungkin ya saya selalu mengambil sayang, selalu selamat pagi dan perlu perbaikan diri dari saya. Kita lanjutkan. Ada IPA itu kurang menguasai matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdialektik atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan suatu pertanyaan, IPA menjadi dulu, IPA dipanggil ke depan kelas. Bayangkan Bapak Ibu, anak yang memang dia tidak suka matematika, kemudian diajar matematika yang mungkin menurut IPA itu tidak cocok dengan dirinya, dia berbeda seperti itu, dia bingung, dia gambar, kemudian dipanggil, kemudian ke depan kelas, IPA-nya duduk sampai menjatuhkan tasnya dari kursi, sehingga tiba-tiba dia menjadi belajar. Ketika dia ditanya, dia bilang, "Ma, kamu siapa?" Itu ada bentar kayaknya sih, bingung. Mungkin malah nama temannya yang disebutkan. Semua kelas itu menertawakannya.
dalam dan sampai tua dia akan ingat bahwa dia pernah dipermalukan oleh pasiennya. Kalau saya sendiri ya, saya karena di kelas 8 anak-anak pada menggambar terang. Saya belajar bahasa Inggris, anak-anak menggambar. Sama mungkin ya, guru-guru yang lain juga pernah mengalami kita lagi buat copet-copet ngomong, magang, ada satu anak senang menggambar. Kembali lagi ke IPA, mungkin saya kurang setuju ya dengan tindakan Pak Seno membiarkan kita ditertawakan temannya satu kelas. Itu satu ya. Kemudian otomatis dia buru-buru akan berubah dengan Pak Seno menegur seperti itu. Justru dia akan semakin tegar sama kita. Malas aja nanti sama kita. Karena cara memperlakukannya itu cenderung bukan memotivasi. Tadi kan guru itu harus sebagai teman ya. Jadi kita kan biasanya kalau ada anak seperti itu, kamu senangnya menggambar ya. Makanya saya kalau bilang, ya sudah, so kamu lakukan menggambar supaya mungkin, misalkan kita, saya sendiri ya, tentang misalkan waktu itu desainer tentang anak, udah dia suruh menggambar yang ada kaitannya minimal gitu, terserah dia. Jadi saya bedakan dia gitu. Jadi saya tidak akan mempermalukan anak tersebut. Ya harus dilihat dulu latar belakangnya, dia malas, nggak suka dengan pelajaran matematika. Ya mungkin kalau dibilang nggak suka, ya lagi nggak bukan nggak suka. Kita nggak bisa maksa anak itu harus suka terhadap pelajaran kita. Makanya yang dulu yang mengalah misalnya seperti itu saya sendiri, nggak tahu yang lain sih. Nah kemudian tadi yang berikutnya itu dampak yang dirasakan oleh Pak secara psikologis, apakah baik atau buruk? Jelas buruk. Kenapa? Dia akan mengingat terus sampai ke perlakuan Pak Seno dan teman-temannya. Itu lumayan mendalam menurut saya. Jadi kita sama anak nunjuk-nunjuk pun tidak boleh, karena itu sudah menghakimi ya. Menghakimi, kalau telunjuk yang anak tuh itu sudah menghakimi. Maka tadi dampaknya memang sangat berat dan kita memperbaikinya lumayan lama. Kita juga mendapati aja masih di hadapan dia bahwa kita itu masih tetap buruk. Itu seperti itu. Dan ya itu dampak yang paling mendalamnya, dia sampai tua akan ingat bahwa dia pernah ditertawakan dan disuruh ke depan sebagai bentuk hukuman ya. Karena hukuman itu belum tentu membuat anak itu lebih baik. Malah mereka senang mengulanginya lebih hebat lagi. Ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan terhadap pernyataannya Ibu Tati? Setuju atau mungkin mau sesi gini lah gitu. Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia memberikan tanggapan atau cukup kita sehati dengan Ibu Tati? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin menambahkan apa yang diungkapkan sama Bu Tati. Memang setuju banget. Memang betul kalau ada sampai di kali ini memang saya juga sebagai guru paling gak senang kalau ada anak ketika melakukan kesalahan terus mereka menertawakan. Ketika ada anak yang unggul misalnya dia bertanya atau nilainya bagus, maka mereka biasa aja. Jadi apresiasi terhadap anak yang bagus tuh kita tuh kurang banget gitu. Jarang, kamu hebat, kamu cantik, jarang kayak gitu. Malah seringnya ya saling ngomong seperti itu. Betul banget. Terus mungkin ada sesuatu di Pak Seno yang memang saya juga dulu setiap ada pelajaran
mungkin bosan dan lain-lain, biasanya seperti itu. Tapi nggak mungkin juga kalau sederhana. Nggak mungkin metode dan model pembelajarannya yang harus diubah agar mau nggak mau matematikanya asik. Memang sih pelajarannya memang enggak, tapi setidaknya diubah lagi metode belajarnya biar agak ramai seperti itu. Mungkin dinyanyiin lagu Pitagoras atau aljabarnya atau gimana, mungkin guru matematika yang lebih tahu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kita memang harus mulai tidak mempermalukan anak, tidak membuat trauma di dalam diri anak itu yang akan dia bawa trauma tersebut itu sampai dewasa. Bahkan sampai dia nggak suka sesuatu yang sesungguhnya itu adalah kodratnya. Saya tidak pernah tahu ya, mungkin dia kodratnya itu jadi bidan, tetapi karena saya tidak memperlakukan dia dengan baik ketika pelajaran IPA, maka dia nggak menyukai IPA sehingga dia sama sekali alergi dengan IPA dan dia nggak mau jadi bidan gara-gara saya. Betapa dosa saya sebagai seorang guru. Yuk mari kita tumbuhkan motivasi anak, jangan kita tumbuhkan trauma di dalam diri anak. Dari 5 posisi kontrol yang tadi disebutkan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang manakah yang diminta sebenarnya oleh Kemendikbud atau yang diharapkan oleh pendidikan di Indonesia? Apakah posisi kontrol sebagai penghukum, ataukah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah posisi kontrol sebagai teman, ataukah posisi kontrol sebagai pemantau, dan ataukah posisi kontrol sebagai yang diminta oleh pendidikan? Kalau pasti juga sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang paling sesuai dengan pertumbuhannya, dia harus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sesuai dengan kodrat yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja posisi kontrol yang paling baik yang harus kita latih dari sekarang adalah posisi kontrol sebagai manajer. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu. Bukan berarti pula kita tidak boleh mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, juga sebagai penghukum. Kadang-kadang posisi kontrol sebagai penghukum mungkin sekali-kali memang harus, tetapi kita harus meyakini bahwa posisi terbaik kita sebagai seorang guru yang dewasakan dia sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Boleh dilanjutkan Pak? Iya. Ini ada 3 restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan ideal yang sudah dinyatakan pada keyakinan kelas. Mungkin di angkatan 7 ini lebih ke keyakinan kelas. Sebenarnya sih keyakinan kelas itu ya peningkatan, kalau dianggap peningkatan atau lebih mendalam dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jika kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu memiliki konsekuensi tertentu, artinya jika seorang anak itu melanggar, dia sadar melanggar, dia sadar konsekuensinya, kemudian dia tidak melanggar, jangan-jangan anak itu berbuat baik bukan karena dia ingin berbuat baik, karena dia tidak ingin dihukum, karena dia ingin diberi penghargaan. Saya nih belajar mati-matian supaya jadi juara kelas, bagus kan? Oke, keren. Tapi kita harus ingat bahwa dasarnya kenapa kamu belajar dengan keras seperti itu, nak? Supaya saya mendapat hadiah dari wali kelas. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, tetapi itu perlu ditingkatkan. Itu tidak salah, tetapi perlu ditingkatkan. Kita harus meningkatkan bahwa anak itu belajar yang karena dia sadari, dia yakini bahwa belajar itu penting untuk kebutuhannya. Diberikan atau tidak hadiah atau penghargaan dari wali kelas itu adalah bonus. Ya, oh ya, saya belajar ini untuk masa depan
validasi tindakan yang salah. Biasanya kita kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Saya melakukan merebut mainan atau merebut makanan dari teman saya karena saya nggak dikasih makan. Oh, berarti kita tahu bahwa dari 5 kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi. Oh, berarti memang dia butuh untuk mempertahankan hidup. Kalau dia nggak merebut makanan dari temannya, dia nggak bisa hidup. Baru kemudian kita tahu, oh itu kamu butuh itu. Nah, kemudian kita tanyakan apakah itu sesuatu yang benar menurutmu? Dia juga biasanya enggak bu, salah. Kenapa salah? Tidak sesuai dengan apa yang saya yakini. Apa yang kamu yakini bahwa itu salah? Menghargai hak orang lain misalnya. Dia tahu bahwa itu adalah hak orang lain. Supaya dia menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu, merdeka itu apa sih? Merdeka itu tidak diperintah, tetapi dia mampu memerintahkan dirinya sendiri. Dia tidak diperintah, tetapi mampu memerintahkan dirinya sendiri pada nilai-nilai yang sudah diyakini. Oh, saya sudah mengambil keyakinan saya sendiri bahwa mengambil hak orang lain itu tidak baik, itu tidak sesuai. Terus kemudian akan diyakini. Apa yang kamu yakini mengambil hak orang lain yang saya yakini sebenarnya? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah besok akan merebut makanan lagi, merebut mainan lagi? Oh tidak. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Besok saya akan sarapan dulu di rumah seadanya misalnya. Sehingga anak masalahnya itu ceritanya ditemukan sendiri, digali sendiri. Kita sebagai fasilitator yang membantu anak itu untuk tumbuh dan berpikir sesuai dengan perkembangannya. Ya, itu. Tadi ya sudah semua sebenarnya. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempraktikkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di kelas kita tentu saja banyak masalah, tapi untuk praktik kita kali ini saya sudah menyediakan Bapak Ibu bisa berkelompok 2 orang, yang satu berposisi sebagai murid, yang satu berposisi sebagai guru. Skenario-nya sudah ada, jadi tinggal membaca saja. Barangkali Bapak Ibu punya skenario yang lain, dipersilakan. Barangkali tidak ada, boleh menggunakan apa yang kami sediakan seperti itu. Jadi ceritanya ada masalah misalnya yang tidak berdua. Satu nama saya ini Dr. Mira. Ada 2 contoh ya. Mungkin pura-puranya aja. Bapak Ibu pura-pura praktek melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Bapak Ibu gimana? Apakah kita praktekkan di depan saja ya? Terus kita analisis. Ya, Bapak Ibu siapa yang bersedia mempraktekkan kasus yang pertama itu Mira? Yang dapat Mira, dipersilahkan dengan kelompoknya di depan. Yang satu sebagai Mira, yang satu sebagai di situ Pak Andi ya, maka diganti jangan Pak Andi, siapa Bu Andi atau siapa? Ya.
ada mau mempraktekkan betul. Yuk, Bapak Ibu, satunya sebagai Mira yang misalnya sedang tempat. Mira itu apa sih? Oh, tidak mengerjakan tugas. Oke. Khususnya dengan siapa ya? Boleh. Dibaca saja tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau bisa dengan ekspresi gitu ya. Yuk, maka saya siapkan buktinya. Kemudian kita analisis dari skenario tersebut. Ayo, tetap dipanggil ya. Oh gitu, laki-laki sama perempuan. Oke, Miranya siapa ya? Miranya Bu Dewi ya? Miranya Bu Dewi. Oke. Miranya Bu Dewi. Oke, Pak Andinya yang dapat Pak Andi. Pak. Iya, oke. Dapatnya apa? Mira bukan. Oh, Pak Andinya Pak Abdullah. Oke. Minta tolong monggo Bu Dewi dengan Pak Abdullah untuk ke depan. Selamat pagi Pak. Jadi kita dulu, kamu tahu apa yang terakhir apa sih? Ya, tapi kamu ngomongin apa? Kamu sekarang tindakan itu pasti ada masalahnya. Kira-kira kenapa kamu tidak tindak? Saya capek Pak, ngantuk juga. Soalnya malamnya kalau TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran Bapak saya di rumah. Kamu masih ingat dia dengan pastinya? Masih Pak. Kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan yang kamu belum? Belum. Dan ingat masalah mana? Selalu dengan jawab. Nah, ternyata kamu tak tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mau pulang tugas. Kedua, saya tidak akan tidur kalau malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari malam dan akan saya kerjakan besok. Baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali beristirahat. Pak kami Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penyelesaian secara restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Nah, itu apa sih restitusi itu? Restitusi itu untuk membuat siswa mampu agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik. Ya cukup ya Pak, oh ya selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Terima kasih yang luar biasa atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi kami. Semoga apa yang telah
Dan saya sangat berharap Bapak Ibu akan mengikuti langkah kami menjadi CGP di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita mohon barokah doa dari Pak Haji, karena seharusnya beliau hadir di pembukaan karena sedang ada acara